Salam kongko-kongko seni Kampung Semar. Ini bersama Pak Ki Hajar Pamadi dan Kisah Nagra. Ya. Kisah Semua Nagra. pakai Ki ya gitu ya. Oke, taman siswa. Taman siswa ya. Ya. Orang apa-apa ya Kisah Nagra. Semua pakai Ki kan gitu ya. Dalam rangka 100 tahun Taman Siswa ini menyelenggarakan pameran lukisan dan juga tentu ada kegiatan lainnya ya. Ya. Kaitannya dengan hidup semulianya. Hiduplah semulianya. Artinya kita ini mulia penuh dengan keutamaan. Siap. Nah ini monggo Pak Ki Hajar diceritakan spiritnya apa sebetulnya yang ingin disampaikan. Jadi begini, kalau hanya 100 tahun peringatan itu tidak penting. Sambil jalan. Iya, tidak penting. Ini Kisah Nagra, saya Ki Tri Suparyanto itu mengatakan tidak penting hanya 100 tahun. Tapi yang penting setelah 100 tahun itu seperti apa? Mengisi kembali, menumbuh kembangkan, tidak mendiamkan. Iya, gitu kita ya, sekarang menuju ke dui abad berikutnya. Jadi abad kedua. Apa namanya? Manusia. Aja, ya. Manusia yang di sini sosial gitu ya. Dari nyambung-nyambung. Ya. Mahasiswa. Oh, Iya, gitu. oke. Ini sangat luar biasa nanti. Iya. Nah, tadi kalau dikatakan bahwa kita harus mengembangkan, bukan hanya semacam Sekedar mengingat ya, tidak sekedar mengingat saja ya. memikirkan bagaimana teladan atau perjuangan Ki Hajar ini tidak berhenti sampai di sini. Betul, ya. Nah, kita kira-kira pemikirannya yang sedang dibangun apa, Pak? Monggo. Nah, begini. Sebenarnya seni lukis itu atau seni rupa itu oleh Ki Hajar Dewantara itu menjadi primadona. Di dalam beberapa tulisan dan kemudian di tahun 1948 ditulis kembali oleh Ki Said ya dan Ki Ismail, itu beberapa tulisannya ada di situ. Itu mengatakan bahwa pendidikan seni rupa itu bisa menjadi catatan utama. Sejak lahir sampai dengan mati bisa kita lihat gambar itu perkembangan seperti apa. Maka menjadi primadona. Lah itulah Kisah Nagra dan Ki Tri Suparyanto mengangkat pola seni lukis itu menjadi primadona hari ini ke depan. Bahwa di dalam lukisan itu banyak pendidikan yang kita tidak tahu. Dari mulai Seni prosesnya, itu menjadi pilar peradaban kita. Ki Hajar Dewantara itu mengatakan berseni itu adalah berpendidikan. Karena proses berseni itu mengembangkan otak, pikiran, kemudian hati, rasa, perilaku juga demikian. Dan nah ini ya tidak dipunyai oleh yang lain. Tulisan-tulisan seni itu. ini menjadi bagian keutamaan hidup. Betul, iya. Makanya di dalam tulisan yang di depan pendopo itu, ya toh, Bukoraras Mangesti Wiji. Nah, Bukoraras itu membuka rasa keindahan untuk bisa mengembangkan pribadi seseorang. Ini utamanya. Keutamaan hidup ya. Keutamaan yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara itu ada di situ. Beliau memperjuangkan bukan hanya mencerdaskan, tapi menanamkan atau tetap memberikan nilai-nilai hakikat hidup, karena Hakikat manusia ini hidup. aset utama bangsa tentunya. Ya. Beliau sangat sadar itu. Nah, sekarang kalau kita lihat Pasar Nagra, kita ke Pasar Nagra. Ini ada berapa lukisan Pak yang Ini ada 40 lukisan. Jadi itu dari yang senior, yang lebih muda sampai yang muda. Jadi sebelah itu nanti kita mahasiswa seni. Di Taman Siswa ini ada fakultas seni, Jadi kita bisa lihat di sini apa yang mereka bikin ya. Jadi perjuangan ini setidaknya menjadi satu bagian antara, berarti ini pameran lintas generasi ya? Iya. Jadi tiga generasi. Ya. Ya, ini memang menjadi sesuatu yang penting untuk menjadi catatan sejarah. Oke. Ini Pak Ki Hajar, ada pesan moral apa untuk kira-kira bisa disampaikan kepada khalayak tentang pendidikan atau pengembangan tentang seni rupa Indonesia, khususnya kaitan dengan Taman Siswa? Pertama, dari seni itu sendiri, Ki Hajar Dewantara itu memandang bahwa seni itu adalah pendidikan. Di dalam proses berseni
itu konsep-konsep pendidikan itu ada, mulai dari kedisiplinan mengambil objek, ketepatan mengambil objek, itu adalah pendidikan. Itu melihat bentuk-bentuk sosialisme ada di situ, Pak. Nah, yang kemudian berikutnya terdapat Ki Hajar Dewantara adalah perjuangan. Ini beberapa karya ini melihat perjuangan rakyat jelata yang diinjak-injak itu diangkat sebagai satu objek. Makanya proses objektifikasi ini yang diangkat oleh Ki Hajar Dewantara. Saat itu belum ada kata-kata objektifikasi, Pak. Ya. Nah, baru sekarang ditemukan istilah itu. Nah, inilah Jadi kita pesen Ki Hajar sudah memulai menorehkan, awal memulai, bicara soal itu. Ya. tapi memang terus berkembang ya. Ya, betul. Nah, Ya. perjuangan sekarang mengembangkan lembaga pendidikan ini tentu bukan perkara mudah, bukan Betul. hanya hal yang sekedar hanya membuka kelas, ada Ya. murid yang belajar. Bukan. Nah, sekarang kita semua punya harapan bahwa Ki Hajar Dewantara ini sudah merintis, tapi kan kita sekarang harus menghadirkan, melahirkan atau memberi ruang Ki Hajar yang Ya, baru betul di era Dua digital. abad. Di era dua abad iya. dan digital. Ya. Monggo Pak, ada pemikiran atau harapan apa? Jadi begini, Ki Hajar Dewantara itu sebenarnya seorang pendidik, seorang budayawan, dan seorang politikus. Tetapi dalam konteks politikus ini tidak begitu kelihatan Ki Hajar Dewantara. Ditulis dalam buku yaitu Pendidikan Politik Kebangsaan. Yang saat ini tulisan-tulisan itu sudah tidak ada di Indonesia. Karena kalau ini dibaca oleh pemuda Indonesia pada saat itu, bubrah. Nah, sekarang kita jangan berhenti bahwa ternyata sekelumit tulisan-tulisan itu implisit ada di tulisan beberapa tulisan yang lain yang perlu diungkap kembali bahwa negara itu nomor satu. Jadi jangan sampai terkontaminasi oleh agama, oleh ekonomi, oleh budaya asing yang masuk di Indonesia. Ini adalah saran dari Ki Hajar Dewantara karena basicnya adalah rasa. Nah, pameran ini adalah salah satu cara untuk mengungkapkan pola rasa yang ada di seniman dan menjadi contoh kepada masyarakat umum, terutama Taman Siswa Baru. Nah, ini yang belum ada. Nah, udah gitu. Ya, Iya. tidak hanya pada Terus seniman, diperbarui, terus dikembangkan, diperbarui, walaupun dikembangkan. dasar-dasar Ya. nilai Ki Hajar tetap masih menjadi tetap lestari diagungkan. gitu ya. Iya. Terima kasih Pak Ki Hajar, mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu inspirasi buat kita semua untuk semakin cinta dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih. Ya. Kampung Semar sukses. Mantap Pak.